Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakumul gharur wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Masyaallah muslimin rahimakumullah, akan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan juga dengan kita senantiasa mentaati Allah. Bentuk syukur kita adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takwa kita bisa melalui berbagai ujian kehidupan dengan baik. Semua pasti diuji, setiap kita ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sangat butuh kepada hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga butuh bimbingan agar bisa membedakan, ya, butuh furqan, butuh bimbingan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang sia-sia dengan yang bermanfaat untuk akhirat kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bab terkait dengan menyikapi dunia. Kita sering mendapat pengajian seperti ini ya Pak ya, insyaallah ya. Tapi saya merasa penting, karena meskipun disampaikan berkali-kali dalam Al-Quran juga sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap dunia, tapi kita kadang lalai, kadang kita lupa. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tadi saya sampaikan dalam surah Al-Luqman, ya. Inna wa'dallahi haqqan, sungguhnya janji Allah itu pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Oleh karena itu jangan sampai kehidupan dunia itu menipu kalian. Jadi ini sifat dunia yang pertama, menipu. Kemudian tidak hanya dunia saja yang perlu kita waspadai, wala yaghurrannakum billahi al-gharur, yaitu syaitan. Syaitan juga menipu kita. Dua-duanya berkolaborasi untuk menipu, menyesatkan kita. Ini perlu kita pahami, bahwa dunia itu menipu. Yang diberikan dunia itu tipuan, muslihat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau Allah sudah cerita tentang dunia, maka hampir semua konotasinya, maknanya itu kurang baik ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah kesenangan yang menipu. Surah Al-Hadid ayat ke-20. Maka muslimin rahimakumullah, jadi dunia itu memang bersolek ya, macak untuk menutupi kekurangannya. Paham ya? Dunia itu bersolek, berhias untuk menutupi aibnya, kebobrokannya, kehinaannya. Sebagaimana diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Isra dan Mi'raj, bahwa beliau itu melihat orang sudah sepuh, ya, sepuh macam, seorang wanita yang sudah sangat tua macam, berhias. Ditanya oleh Nabi SAW, siapa itu wahai Jibril? Itulah dunia. Itulah dunia. Sudah mendekati garis ajalnya, tapi cek maca wahai. Dunia Pak. Ibu-ibu ya Allah apa gitu. Ya seperti itulah gambarannya. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu bagi kita yang menjadi lakon dalam kehidupan dunia ini, jangan sampai tertipu ya, bahwa dunia
dunia yang kita pijak, yang kita tempati ini hanya tempat apa? Tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Biar kita ini enggak mati-matian mencari sesuatu yang dibawa mati jadi ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi kita menyikapi dunia dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan. Baik ya, masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari kata dunia, mengapa disebut dunia, ya kan? Dunia. Mengapa dipanggil atau disebut dunia? Bahasa Indonesia itu, Pak. Ya, itu bahasa Indonesia, Ustaz. Bahasa Indonesia itu banyak sekali mengambil serapan dari bahasa Arab, menyerap bahasa Arab, ya. Ad-dunya. Namanya aslinya ad-dunya dari bahasa Arab. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada setidaknya ya ada 3 ya. Kenapa disebut dunia atau ad-dunya? Yang pertama dikarenakan apa Pak? Dekatnya dana ya, daniun, sesuatu yang sifatnya rendah. Pertama daniun, sesuatu yang sifatnya rendah. Ada kalau ada rendah ada tinggi, ya kan? Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan oleh Allah, Allah bilang apa? Qul lahbitu minha jami'ah, turunlah kalian semua. Nah, jadi kalau Allah perintahkan ke Nabi Adam untuk turun, berarti beliau diturunkan ke tempat yang tinggi, ke tempat yang rendah, yaitu dunia. Dunia itu daniun, rendah, sesuatu yang rendah. Sedangkan surga itu apa? Tinggi. Ya. Dalam surah Al-Ghasyiyah fi jannatin 'aliyah, ya. Atau di surah Al-Haqqah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah dan sebagainya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sifat yang pertama disebut dengan dunia karena dia punya sifat daniun, rendah. Jadi rendah. Semua yang ada di muka bumi yang di dunia ini rendah sifatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sama juga kan ketika Nabi SAW cerita tentang orang yang meninggal, orang mukmin yang meninggal, maka ruhnya diangkat ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu menunjukkan bahwa dunia ini rendah. Secara hakiki rendah, apalagi kualitasnya. Segala sesuatunya rendah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu menyikapi dunia itu ya sewajarnya. Jangan sampai tergila-gila karena sifatnya yang rendah. Maka oleh karena itu kita kejar yang sifatnya mulia, yang tinggi, yang abadi, yang kekal. Yang kedua disebut dengan dunia karena singkatnya, ditafsiratiha. Karena pendeknya. Ya. Tadi saya bilang pendek, singkat. Kalau tadi rendah, satu rendah, ya rendah. Satu yang kurang berharga, kurang bernilai. Karena waktunya yang singkat, yang pendek. Waktu di dunia itu cepat Pak, singkat, pendek, ya. Tidak ada yang abadi katanya orang. Di dalam surah An-Nazi'at, lam yalbazu illa 'ashiyatan aw duhaha. Lam yalbazu, mereka tidaklah tinggal di dunia itu illa 'ashiyatan aw duhaha, kecuali waktu yang singkat seperti waktu pagi atau sore saja. Dalam surah Al-Ahqaf juga sama, lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Mereka merasa seolah-olah tinggal di bumi, di dunia ini hanya sesaat, sesiang hari saja. Masya Allah, singkat. Dulu kita bukan hanya dulu, sekarang saja seakan-akan baru kemarin kan kita lulus, kita lulus SD, SMP, SMA. Sekarang sudah punya anak, ya. Sekarang sudah jadi kakek, sekarang jadi punya nenek, ya. Sudah punya nenek, sudah jadi nenek, sudah punya cucu dan seterusnya. Masya Allah, cepat sekali. Ya itu. Singkatnya masyaallah muslimin rahimakumullah, kehidupan dunia ini singkat, cepat berlalu.
Oleh karena itu rugi sekali kalau orang itu menyia-nyiakan perkara akhirat. Akhirat itu selama-lamanya. Dalam Al-Quran perbandingan satu hari dunia itu sama dengan 50 tahun, sama dengan 1000 tahun. Dalam surah Sajadah ini 50.000 tahun itu kalau malaikat ini naik, tak rujul malaikatu ilaihi, ya. Karena miqdaruhu 50 alfasana. Itu kalau menghadap Allah itu 50.000 tahun perhitungan kita. Tapi kalau akhirat itu 1000 tahun. Masya Allah, lama, ya. Sangat lama. Oleh karena itu kita harusnya lebih bersemangat, ya, bergegas untuk mencari kebahagiaan akhirat. Dan jangan terlalu betah atau terlalu senang dengan kehidupan dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Asyiyatan al-duha, cepat sekali. Kemudian yang ketiga, daniun, rendah. Yang kedua itu singkat. Yang ketiga dana'ah, hina. Dana'ah. Jadi dunia tidak boleh kata dana'ah, hina, ya. Karena sifatnya yang hina, maka disebut dengan dunia. Makanya masyaallah muslimin rahimakumullah, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya, menyamakan bahwa dunia itu sifatnya seperti tong sampah. Tong sampah itu gimana? Bau, ya, hina. Gak ada yang mau tinggal berdekatan dengan tong sampah, gitu. Kalau ada perumahan kemudian rumahnya dekat tong sampah, itu pasti gak enak itu. Tong sampah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jadi isinya hina. Bukan berarti kemudian kita tinggalkan aja dunia, jangan. Maksudnya itu ya jangan kemudian menjadi motivasi utama kita. Itu hanya wasilah saja. Kita jadikan itu sebagai wasilah untuk akhirat. Maka muslimin rahimakumullah, gambarannya sesuatu yang hina itu gimana? Ini. Kalau dulu kita, ya, perbandingannya kita di dunia dengan nanti kita di akhirat itu seperti anak kecil yang minta mainan. Ya, anak kecil minta mainan. Ketika dia minta mainan apa? Contohnya mobil-mobilan. Baginya di mata dia bahwa mobil-mobil itu adalah yang terbaik ketika itu. Sampai dibela-belani, nangis, guling-guling, ya. Kita juga begitu di dunia ini seperti anak kecil. Ya, ngejar-ngejar dunia itu sampai dibela-belani, ngerjakan yang haram, korupsi dan sebagainya. Tapi ketika sudah di akhirat, Pak, ya, di akhirat kita ditempatkan di surga, di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, maka baru terasa, baru sadar, walah memonodok. Ketika kita sudah dewasa, dulu kita waktu kecil minta sama orang tua kita, minta mainan ini itu dan sebagainya, dibela-belani, ya, nangis, guling-guling. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita sudah punya yang lain-lain yang lebih berharga nilainya, apa yang terjadi? Kita katakan, walah mainan ngono ae regane 500.000 kok sampai guling-guling, piye. Nggih, Pak, nggih. Terus nggih. Seperti itu. Karena apa? Hina. Ya. Cuma mainan ngono tok ae kok. Iya, kita bilang sama anak kita, cuma gitu harganya Pak 1.000 tok ae kok. Adik kok sampai nangis-nangis, sampai dibela-belani tukaran ambek kakake, ambek adik. Seperti itulah gambaran kehidupan dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah, karena itu ya rugi besar orang yang hanya mengejar-ngejar dunia. Jadi dunia, ingat bahwa dunia ini hanya tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, agar kita ya menjadi renungan bagi kita. Beliau mengatakan begini, bahwa kita ini penduduk surga. Kita ini aslinya dari surga. Dan kita di dunia ini menjalani ujian atau hukuman bahasanya. Lah kalau orang kemudian diuji oleh Allah, padahal dia adalah dari surga, kemudian dia tak balik lagi ke surga, dia tersesat, maka hakikatnya dia ini lebih bodoh daripada keledai, kata beliau. Lebih bodoh dari keledai. Kok bisa Ustaz? Iya. Keledai itu konon kalau dia itu diajak muter-muter, Pak. Diajak muter-muter, ya, keliling kota, keliling desa, masuk kampung, ya, sebagainya. Kemudian dilepas di tengah gunung, di atas gunung atau di mana gitu,
dia bisa tahu Pak jalan pulang. Itu keledai. Keledai. Luar biasanya keledai begitu. Nah ini ada manusia yang lebih baik dari keledai, lebih cerdas gitu ya. Dia oleh Allah Subhanahu wa taala ditaruh di dunia ini, diuji oleh Allah, lalu tak tahu jalan pulang, tak bisa balik lagi ke surga. Alhamdulillah, semoga kita dikembalikan lagi ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia lebih bodoh dari keledai. Alhamdulillah, ini renungan ya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah. Bagaimana sifat dunia itu? Bagaimana apa yang ada di dunia? Dikatakan innahu lam yabqa minad dunya illa bal. Ini yang mengatakan oleh Nu'man bin Bashir. Dunia itu yang tersisa di dunia itu illa balaun. Hanya isinya ujian, wa fitnah sama bala, musibah, fitnah, ujian-ujian yang menimpa diri kita, harta kita, anak kita, ya. Fa'idhu lahu bis-sabri, maka sebaiknya siapkanlah diri kalian dengan kesabaran. Oke? Karena isinya cuma ujian, bala, musibah, maka senjata penangkalnya atau yang harus kita siapkan adalah kesabaran. Fa'idhu lahu bis-sabri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena dunia ini adalah sijnul mukmin, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini adalah penjaranya orang beriman. Gimana enggak kok dibilang penjara? Ya, mau berbuat haram enggak boleh, ya kan? Mau melanggar aturan Allah, syariat Allah enggak boleh. Padahal katanya Bang Haji Roma Irama ya. Ya, kenapa yang enak-enak yang diharamkan kan gitu ya? Kan gitu. Ya karena kita hidup sebagai masjun, orang yang dipenjara. Nanti baru di akhirat kita akan dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dipilihkan yang baik-baik. Memang di dunia ini dilarang oleh Allah karena itu enggak sesuai fitrah. Berbahaya. Allah lebih tahu. Sedangkan akal kita itu seringnya itu apa? Melabrak gitu ya. Wis Kak, apa kok dilarang? Enak kok kan. Jadi nafsu yang lebih condong, yang kita lebih depannya itu nafsu. Padahal fitrah kita oleh Allah Subhanahu wa taala telah dibimbing untuk mencari hal-hal yang diharamkan tadi. Lah masyaallah muslimin rahimakumullah, beda dengan orang kafir. Orang kafir serba boleh. Apa saja yang dia inginkan dimakan, apa saja yang dia inginkan dia kerjakan. Orang beriman tidak seperti itu. Dia ingat bahwa dia sedang menjalani ujian. Dunia hanya sementara, nanti ada yang selama-lamanya akhirat. Terserah ya, di akhirat nanti di surganya Allah kita mau ngapain terserah. Ya, kata guling-guling, ya, kata pencolotan silahkan. Ya, di surganya Allah, dan itu pun nilai dan kualitasnya, standarnya, harganya lebih baik dari dunia dan seisinya. Salat subuh tadi yang kita kerjakan, semoga Allah terima. Qobliyah subuh yang kita kerjakan juga semoga Allah terima. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya yang dikumpulkan oleh orang kafir, ya, yang dikumpulkan oleh manusia sak dunia searat-arat itu pun masih dibagi-bagi sama Allah. Itu kata Nabi SAW lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya. Cuma karena kita nggak kelihatan, kita nggak tahu. Ya. Karena itu juga masih ujian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka pertanyaannya begini, ya. Kalau kita sudah tahu bahwa hidup dunia itu adalah kehidupan dunia itu adalah penjara bagi orang beriman, ingat penjara. Maka ada orang bertanya, loh Ustaz, kenapa orang beriman itu banyak ujiannya? Apa jawabannya? Ya karena dia masih hidup dunia. Ya gitu jawabannya. Kenapa kok saya sudah taat, saya sudah sholat Ustaz, saya sudah puasa Senin Kamis, saya rajin sedekah, tapi kok masih aja saya diuji oleh Allah? Lupa sebenarnya kalau Anda itu hidup di dunia. Kalau tidak ingin diuji sama Allah, apa jawabannya? Mati saja. Ya. Kan kadang sering begitu ibu-ibu ya. Ya, oh ya, awak dhewe sedih salat duha. Salat qiyamul lail. Rajin sedekah. Apa kok jadi uji ya? Tetangga ngrasane awak dhewe. Ngene-ngene ujian akhir bulan. Ujian akhir zaman. Ya. Ya, Anda kan masih hidup, Umi kan masih hidup di dunia. Kita kan masih hidup di dunia. Kita kan
kan diuji dengan diri kita, dengan anak kita, dengan harta kita. Loh, kadang kita itu lupa ya. Malu manusia itu kan al-insan, diambil dari kata nasiyah ya. Di antaranya kan nun siniyah, makanya di antara sifatnya itu suka lupa. Al-insan ya, nun siniyah itu. Nasiyah lupa, isyan. Aja muslimin, makanya anak pengajian ini cek lali ya. Bolak-balik diadakan pengajian di pancet ya sambatan. Padahal harus ngaji, umi kulo harus ngaji. Kok jadi sambatan ya ini Pak Dewi kan diuji gitu. Makanya diingatkan deh suami ya. Ingatkan ke saya, ingatkan. Saya juga sama mengingatkan diri saya pribadi. Kadang ya Allah gitu ujian hidup itu gitu. Maka muslimin rahmatullah kita lakukan. Maka muslimin rahmatullah. Oleh karena itu mari kita rindukan kampung akhirat kita. Orang kalau punya cita-cita, orang yang yakin dengan kehidupan akhirat ya, maka dia tidak akan terlalu kecewa dengan kehidupan dunia ya. Dia tidak akan terlalu terobsesi dengan dunia. Dan dia tidak akan pernah menggerutu. Tidak ada ceritanya dia hasad ya, alah cuma dunia, kayak gitu aja gitu ya. Alah dunia itu seperti itu aja. Dunia itu hanya yang kita pakai, yang kita makan ya, yang kita tinggali. Itu pun juga akan kita tinggal mati. Tidak akan pernah kita bawa mati. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang ujian, orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tadi. Ya. Bahkan Nabi kita, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pun diuji oleh Allah. Diuji. Biar kita ini enggak merasa kita sendirian. Nabi kita, orang terbaik, orang yang paling dikasih, dicintai oleh Allah itu diuji. Bahkan ujiannya 2 kali lipat. Kalau beliau sakit itu, sakitnya, demamnya, panasnya itu 2 kali manusia biasa. Suatu ketika sahabat itu kaget Pak. Waktu Nabi sakit, demam, dipegang. Ya disentuh oleh sahabatnya kaget. Ya Nabi, begitu panasnya ini kulit Nabi. Kulit Anda ini ya, kaget, sangat panas. Demamnya tinggi. Ya kalau kita mungkin 37 sudah nggak boleh masuk masjid Pak ya. 38 gitu. Apunten jenengan sholat teng prioriye. Ini 38. Coba cek Pak itu anunya itu. Termogannya jangan rusak ya. Biasanya saya lebih dari itu. 100 derajat Celcius. Macam muslimin rahmatullah ya, kalau zaman sekarang begitu ya, ada termogan. Nah, Nabi itu 2 kali lipatnya Pak. Dan beliau mengatakan iya, saya itu kalau ditimpa kalau saya itu merasakan demam itu 2 kali lipat orang biasa. Sama ketika beliau juga ketika sudah menghadapi sakaratul maut ya, beliau merasakan sakit yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma inna lil mauti lasakarat. Ya Allah, sungguhnya pada kematian itu ada sakarat. Ada bagian yang sulit, yang berat. Ya. Dan itu pun Nabi minta agar semua sakaratul maut umatnya itu ditanggung oleh beliau, masyaallah. Gimana Pak? Ya, belum pengalaman ya, belum. Tapi semoga nanti ketika sakaratul maut oleh Allah Subhanahu wa taala kita dimudah. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut, ya Allah, mudahkan bagi kami ketika sakaratul maut. Nah, di antaranya apa? Biar mudah sakaratul maut, ketika sakaratul maut ya, mengucapkan kalimat tauhid di antaranya. Ya kita hidup di atas tauhid, di atas iman, keistiqomahan. Dan semoga teman-teman kita semuanya mendukung itu, ya, lingkungan kita mendukung. Macam muslimin rahimakumullah. Karena itu muslimin rahimakumullah. Ya, kalau kita bicara ujian, ternyata orang yang lebih baik ya, orang yang Allah cintai pun diuji oleh Allah, bahkan ujiannya lebih berat dari kita. Oleh karena itu kita yakin ya, kita optimis bahwa ujian itu bisa kita lalui dengan baik. Karena banyak orang-orang yang berhasil. Dengan apa? Kuncinya apa? Ya mereka senantiasa bertakwa kepada Allah, mereka senantiasa bersabar ya terhadap ujian yang menimpa. Tawakal, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga adalah wanita yang mulia, yaitu Ibunda Maryam. Ibunda Maryam, masyaallah muslim rahimakumullah. Ya, manusiawi lah ya. Orang diuji itu merasa berat dan sebagainya, sesuatu yang manusiawi.
Ibunda Maryam sampai mengatakan ketika beliau sudah merasakan sakit ya, hendak melahirkan itu, fa'aja'al makhadu ila jid'in nakhlati qalat. Perkataan ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Dari kata-kata ini kita bisa melihat, bisa merasakan bagaimana beratnya ujian seorang wanita yang salihah ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hamil tanpa ada suami, dan itu pun ya, makanya masyarakat muslim rahmatullah, di balik ujian itu ada hikmah, Pak. Jangan langsung kita vonis orang ya. Kita jangan suka vonis orang. Kalau dia orang beriman, orang soleh, orang baik, kita doakan saja ya. Kita jangan terburu-buru vonis, awakmu encen, awakmu ya. Belum tahu, itu masih proses ya, masih jalan prosesnya itu. Nah, beliau Ibunda Aisyah, Ibunda Maryam ya, Siti Maryam ya. Itu sampai mengatakan ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Alangkah baiknya kalau aku mati saja sebelum ini dan aku dilupakan orang, sesuatu yang dilupakan ya, gak direngket ya. Saking apanya Mas, saking beratnya, saking sedih gitu ya. Tapi masyaallah muslimin rahimakumullah, sekalipun seperti itu ya, apa Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik ya, bagi hamba-hambanya yang beriman. Yang lahir siapa? Adalah Isa al-Masih. Ya, berat sekali. Gimana enggak berat, Pak? Orang yang baik, yang salehah ya. Kalau kita bicara tentang Ibunda Maryam itu luar biasa kesalehannya, ya, ketaatannya, ya, qaniti, dia termasuk orang yang taat, rajin ibadah, ya, sebagainya. Itu sebelum Masehi ya, sebelum Masehi orang sudah nuduh beliau ini dengan tuduhan pelacur ya, apa namanya, dan sebagainya. Pokoknya elek lah. Kan gak bisa ngomong, Bapak. Tapi bela diri sendiri, membela diri itu kan susah, kan susah ini, wanita. Dihakimi orang sak kampung, dihakimi orang sak Asdosari. Hati ngomong apa? Gowo arek bayi ya. Beliau sudah melahirkan itu ya, kemudian gak iso ngomong apa sih? Asyarat ilai, maka dia tunjuk putranya itu Isa Ibnu Maryam itu ya, langsung apa? Allah Subhanahu wa taala beri pertolongan. Qala inni Abdullah, langsung ngomong, Pak. Aku adalah hambanya Allah. Bela ibunya. Jadi ini Abdullah atani yang kita waja'alani nabiyya ya. Terus begitu ya. Allah jadikan aku, Allah berikan aku kitab, nanti aku akan dijadikan nabi dan aku akan berbakti pada orang tuaku dan sebagainya. Allah wasiatkan, perintahkan kepada aku untuk sholat, zakat dan sebagainya. Luar biasa. Jadi pertolongan Allah itu bagi orang yang beriman, bertakwa adalah pasti ya. Haqqan nasrul mu'minin, haqqan alaina nunjil mu'minin. Makanya menghadapi ujian itu jangan putus asa. Kena COVID, kena wabah ya, terus tenang aja. Kita ini di dunia pasti diuji oleh Allah. Rezeki gimana? Rezeki oleh Allah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Orang kafir aja dijamin rezekinya, cuma beda orang bertakwa itu dimudahkan rezekinya. Umayyatakillah yaj'alahu makhraja. Rezekinya dijamin, dimudahkan lagi. Orang beriman, bertakwa itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi penggalan kisah tadi itu, fragmen-fragmen kisah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran menjadi motivasi bagi kita bahwa setiap orang beriman pasti diuji, dan di balik ujian itu ada hikmahnya ya, ada kebaikan yang Allah siapkan selama dia beriman, yakin, takwa, tawakal, sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pasti orang beriman ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan kesedihan ya, dengan kepedihan, diuji dengan kehilangan keluarga, kehilangan harta, pasti itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, yang tidak boleh kita lupakan ya, bahwa kehidupan dunia itu hanya fata morgana, berisi tipuan-tipuan dan sebagainya. Jangan sampai kita tertipu. Yang berikutnya, kalau kita
Perhatikan lagi, bagaimana kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang tidak lebih baik dari dunia, dari akhirat. Akhirat lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Perhatikan. Ketika seorang hamba mukmin ini meninggal, di dalam hadis dikatakan, maka idza wudi'atil janazatu, jika jenazah itu telah ditaruh di keranda, fahtamalaha rijal, jenazah itu pun dipikul oleh sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya. Saya meninggal, dipikul oleh Pak Khairul, dibawa oleh sahabat-sahabatnya. Fahtamalaha rijalu ala anaqihim, fa in kanat shalihatan qalat qaddimuni. Bayangkan Pak, dunia yang kita kejar sejak kita lulus SMA itu, mau kerja ya, oh yes, kuliah, oh nanti saya gajinya akeh, marang meninggal ya. Apa orang beriman itu gak pingin lama-lama di tempat tidurnya, gak pingin lama-lama di kerandanya, gak pingin lama-lama di kamar mewahnya yang ber-AC. Kalau misalkan ada orang meninggal kemudian wasiat, taruh saya di sini 30 hari, ya, kamar ini, di ruangan ini, duduk di ruang keluarga ini, itu gimana rasanya Pak? Kan gak enak gitu kan? Tapi orang beriman itu dia bilang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddimuni. Jadi dia mengatakan, segerakan aku. Justru yang lahat ya, yang nyelempet itu mungkin dia pojokan sendiri ya. Di situ nggak ada apa-apanya Pak, nggak ada taman bunganya, nggak ada apa-apanya, cuma liang lahat saja, tanah saja yang digali. Itu kata orang beriman ini, roh orang beriman ini mengatakan, qaddimuni, segerakan aku. Ayo, dang. Ya, cuma kita kan nggak dengar Pak. Ya, kita nggak dengar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak mendengar. Yang mendengar itu adalah selain bangsa manusia dan jin, ya, itu dengar. Ya. Tapi meskipun kita tahu seperti itu, nggak boleh kita ini udah lari gitu, nggak boleh Pak ya. Ini apa nih? Jenazahnya jamaah salam ini. Ayo kita lari. Nggak boleh. Tetap jalannya itu, ya nggak cepat-cepat banget, ya juga nggak pelan-pelan banget, nggak seperti pengibaran bendera. Satu langkah berhenti, ini enggak ya. Jadi jalannya biasa. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jadi itulah orang beriman sangat ingin merindukan kampung akhirat, sangat ingin kembali ya ke negeri akhirat. Kenapa? Dunia yang tadi yang sifatnya sementara, singkat, hina ya, dan kualitasnya rendah itu dia tinggalkan, dan dia mengharapkan balasan-balasan apa yang telah dia kerjakan selama hidup dunia. Luar biasa. Saya kalau ingat seperti ini tuh sangat termotivasi. Dan kemudian apa? Ya sadar, oh iya kehidupan dunia ini cuma seperti itu. Kemarin sudah ada buktinya, ada yang meninggal, ada yang sudah lebih dulu ya mendahului kita untuk berjumpa dengan kampung akhirat. Apa yang dia selama ini inginkan itu telah dia jumpa insyaallah. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, apakah ada kebahagiaan hakiki di dunia? Apakah ada? Ya, sebetulnya tidak ada. Ya, dikatakan di dalam Al-Quran, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Adapun orang-orang yang berbahagia ya, maka tempatnya di dalam surga. Jadi kalau kita sudah masuk surga, baru itu kebahagiaan yang sejati. Sa'adah hakikiyah itu ya di surga itu. Ya kalau di dunia ini senangnya ya sementara, sedihnya juga sementara gitu ya. Ustaz, saya merasakan kebahagiaan hakiki, merasakan kebahagiaan yang sejati. Ya kalau Anda orang beriman ya. Apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum ihzanun. Kalau Anda menjadi kekasih Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, Anda akan menjadi orang yang tidak pernah sedih juga tidak pernah takut. Enggak sedih, enggak takut ya. Itu kalau Anda menjadi aulia Allah, menjadi kekasih-kekasihnya Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tapi kalau secara umum enggak ada kebahagiaan hakiki di dunia itu ya. Semuanya semua ya, sebentar aja. Kita lihat anak-anak kita ya. Oh, udah cepat sekali besarnya gitu ya. Dulu lucu-lucunya gitu, sudah besar, sudah SMP, SMA, menikah, punya anak, sudah mulai berpisah. Gitu juga
yang lainnya. Dulu Masya Allah itu mobil apa yang terbaik di zaman kita 80-an, Colt Station. Prima donna itu Pak. Top kalau orang punya di desa itu Colt Station itu. Sugih luar biasa saya kira. Ayo. Sekarang apa nih? Ya. Mobil terbaik zaman kita dulu, mungkin waktu keluaran pertama Jazz, Honda Jazz, orang pengen sampai pengen punya. Sekarang udah disalip sama yang lain-lain, ya. Dan seterusnya. Alphard keluaran terbaru zaman itu berapa M, keluar lagi yang terbaru. Jadi begitulah dunia. Ya. Satu yang dulu bagus sekarang sudah menjadi hal yang biasa, lumrah, bahkan tidak ada nilainya apa-apa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan ini yang terakhir sampai syuruk ya. Dan yang terakhir masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an itu begini. Orang kadang sering salah ya, memilah antara dunia dan rezeki. Benar? Ini. Orang itu dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Orang itu luar biasa, itu hanya rezeki DE. Ya, secara umum orang mengatakan rezeki ya secara umum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membedakan antara dunia dengan rezeki. Kalau dunia itu tadi tidak kita bawa mati, ya, kecuali yang kita infakkan fisabilillah, kita gunakan di jalan Allah, mencari Allah, itu yang kita bawa mati. Tapi kalau rezeki itu manfaatnya itu memberikan manfaat hidup di dunia sampai kita mati, rezeki. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 20, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum. Pada hari orang-orang kafir itu dihadapkan dengan neraka, digiring ke neraka, lalu Allah mengatakan adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Pada saat itu Allah mengatakan pada mereka, kalian telah menghabiskan jatah rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja. Jadi kalau orang diberi harta oleh Allah lalu dia gunakan itu hanya untuk kepentingan duniawi saja, ya sudah bernilai dunia. Dan kamu telah bersenang-senang dengannya, hanya bernilai dunia saja, tidak bernilai akhirat. Tapi sebaliknya, ketika orang beriman orang-orang beramal soleh lalu dimasukkan surga, Allah bilang apa? Qad ahsanallahu lahu rizqah. Dalam surah At-Talaq ya, ayat ke-11. Innal ladzina amanu yu'minu billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Qad ahsanallahu lahu rizqah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Sungguh itu adalah rezeki yang terbaik baginya. Sungguh Allah telah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Masyaallah rahmukumullah. Jadi beda dunia dengan rezeki ya. Sini. Kalau dunia, maaf ya, dunia itu seringkali tidak mengantarkan kita kepada ketaatan. Seringkali. Saya silakan dengan dunia yang tidak mengantarkan kepada ketaatan, itu dunia. Tapi kalau rezeki mengantarkan kita kepada ketaatan, bermanfaat, memberi syafaat kita kepada di akhirat nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Contoh ini dunia, contoh kendaraan. Ya. Kendaraan itu kalau nggak bermanfaat akhirat, dunia. Anak, ya, ganteng, ya, lulus, kumlot, ya, sebagainya. Tapi dia ini nggak soleh, nggak taat sama Allah, dunia. Suami, ya, kaya, masya Allah, ya, jabatannya dhuwur, tapi dia ini tidak taat kepada Allah, ya, dunia. Istri juga begitu, ayu, cantik, ya, setiap hari ke salon, karena punya salon. Ya punya bisnis salon kecantikan. Ya. Gitu. Tapi dia nggak taat, nggak soleha, nggak ibadah sama Allah, masya Allah. Maka itu hanya bersifat dunia. Tapi sebaliknya, masya Allah,
Kalau kita punya anak, punya harta, dan itu kita gunakan, kita didik anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi rezeki ya, yang memberikan syafaat kita nanti kepada kita nanti di akhirat. Makanya anak-anak soleh itu masya Allah Pak, ya memang perjuangan, ya, perjuangan. Nanti beri syafaat Pak. Ketika mereka hendak dimasukkan surga oleh Allah SWT, mereka bilang kepada Allah, ya Allah, saya tunggu orang tua kami. Udkhulul jannah, ayo sudah masuk surga. Tidak ya Allah, kami menunggu orang tua kami. Kemudian Allah SWT pun meringankan hisab orang tuanya. Jadi kalau kita punya anak soleh, orang tuanya ini diringankan Pak hisabnya, diberi syafaat dengan perantaraan anak soleh yang kita didik itu. Lalu Allah pun mengizinkan orang tuanya dan anaknya ini masuk surga. Lalu Allah mengatakan udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Masuklah surga kamu bersama orang tua. Insyaallah Pak ya. Ustaz saya enggak punya anak Ustaz. Gimana ya? Ya, mungkin anak-anak orang lain nggih dengan didik ya, atau juga bisa dengan membiayai panti-panti asuhan seperti itu. Itu bisa memberi syafaat bagi kita. Syafaat, sedekah, infak ya, mengasihi anak yatim dan sebagainya. Maka muslimin rahimakumullah. Jadi orang-orang soleh, makanya biar gak sekedar menjadi sesuatu yang sifatnya duniawi, kita selalu berusaha mencari yang sifatnya ukhrawi ya. Kita ngumpul bareng seperti ini, insya Allah kalau ini jelas ini rezeki semua. Teman-teman kita ini rezeki bukan dunia. Insya Allah gitu. Orang-orang soleh, teman-teman soleh, tetangga yang soleh, itu sifatnya adalah rezeki bagi kita. Orang bisa jadi luput dari dunia, satu yang sifatnya materi, tapi bisa jadi tapi dia nggak boleh luput dari yang namanya rezeki. Kita mungkin luput dari yang sifatnya angka-angka nominal itu, tapi kita nggak boleh luput dari kebaikan-kebaikan. Ya. Teman-teman kita, jamaah kita ini, masyarakat muslimin mau juga akan memberikan syafaat nanti. Makanya ini rezeki kita. Mungkin jenengan nggak berteman dengan orang pejabat, berhartawan atau apa, tapi jenengan berteman dengan imam masjid, berteman dengan takmir. Mungkin mereka biasa-biasa saja, ya. Ya, biasa sholat, biasa sedekah, ya, biasa infak, biasa-biasa saja, ya. Biasa taat sama Allah itu. Ini rezeki. Kenapa? Nanti kita akan diberi syafaat juga atas pertemanan yang kita lakukan, kita laksanakan di dunia dengan orang-orang soleh itu. Rabbana ikhwanana, ya Allah ya Tuhan kami. Dalam sebuah hadis dikatakan, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rabbana, wahai Rabb kami, ikhwanana, di mana saudara-saudara kami? Kanu yusalluna ma'ana, yang kami dulu sholat bareng ya. Wa yasumuna ma'ana, yang puasa bareng, iftar bareng, puasa ketika puasa bareng ya, iktikaf bareng. Rabbana ikhwana kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana, dan beramal soleh bersama-sama mereka. Makanya masyarakat muslimin rahimakumullah, rezeki Pak punya teman soleh itu rezeki. Memang tidak bernilai duniawi Pak ya, tapi rezeki. Dia akan memberikan syafaat, pertolongan, bermanfaat untuk kita hingga akhirat. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan kalau punya teman seperti itu dieman-eman ya, dieman-eman. Kalau kita ngumpul sama orang-orang yang bicaranya dunia saja ya, wis pokoknya aduh pokoknya sih diomong dunia, garai hati atos ya. Wah saiki aku tuku mobil terbaru, sedangkan mobilnya ya iku aja ya. Tapi kalau ketemu sama orang-orang yang soleh, ya enggak, ya ngomong dunia mungkin sedikit saja ya, dan itu pun yang penting-penting saja. Mengingatkan akhirat ya, memotivasi kita untuk beramal soleh dan sebagainya, itu jauh lebih baik. Oleh karena itu masyarakat muslimin rahimakumullah, teman-teman itu memberi syafaat kepada kita ya. Tapi orang-orang yang memang motivasinya dunia, sangat mungkin mempengaruhi kita untuk cenderung kepada kehidupan dunia saja. Karena itu cari teman-teman yang soleh Pak, cari orang-orang yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Yang terakhir masyarakat muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan kehidupan dunia, bahwa
Wa ma min dabbatin illa fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, ya, bahwa setiap rezeki kita telah dijamin, bahwa setiap kita telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita tidak perlu khawatir. Begini Pak, tentang dunia itu. Kalau orang diberi dunia, bisa jadi itu bentuk Allah cinta pada dia, bisa bentuk Allah benci pada dia. Perlu diingat ini, ya. Orang kalau diberi dunia, bisa jadi Allah memang cinta pada dia, atau sebaliknya Allah benci. Allah benci itu bukan istidraj. Kalau dia diberi dunia kemudian semakin baik, maka itu bentuk cinta Allah padanya. Di tangannya dunia ini menjadi wasilah kebaikan. Dia bangun masjid, dia bangun sekolah, dia bangun panti asuhan dan sebagainya. Tapi sebaliknya ada orang diberi harta dunia semakin jauh dari Allah, maka itu bentuk bencinya Allah pada dia. Itu istidraj, ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, kalau kita nih khawatir terhadap dunia, ya kita harus belajar sama janin itu. Belajar sama bayi, Pak, ya. Orang, ya, kita sama anak kita kalah kita ini. Coba lihat anak kita itu. Anak kita nggak pernah sedih, ya. Apa ada kemudian anak kita itu, kita punya utang ratusan juta, kemudian anak kita tuh manyun, mencucu gitu, ya. Kenapa kamu nak? Saya mikirkan hutang ayah saya. Tidak pernah, kan? Ya tetap dia seperti itu. Apapun yang terjadi dia tetap bahagia, gitu. Senang aja, ya. Mungkin dia nangis, gitu. Tapi setelah itu bahagia lagi dan seterusnya. Nah, masyaallah muslimin rahimahumullah. Kenapa? Karena apa? Tingkat keyakinan ketawakalannya kita dengan anak kecil, bahkan bayi itu kita kadang kalah, ya. Bayi itu, Pak, belum bisa melihat, belum bisa mendengar, belum tahu ijazah, belum tahu HP, ya. Tenang-tenang saja di dalam rahim dia. Kenapa? Rezekinya sudah dijamin. Padahal dia makannya bukan lewat mulut, ya, melalui plasenta, ya. Tenang dia, kenapa? Rezekinya ada di situ. Allah Subhanahu wa taala tutup, ya, jalan menstruasi bulanannya itu, haidnya itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makanan. Dia juga nggak bingung menu apa yang akan dimakan hari ini, besok dan seterusnya. Tenang saja itu, ya. Lagi kita bingungnya luar biasa. Besok makan apa ya? Besok apa masaknya mie? Lauknya apa? Kayak gitu, bingung. Nah, tenang, luar biasa. Kenapa? Dia yakin, ya. Keyakinannya, ya kita katakan bahwa bayi itu sudah yakin bahwa dia dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ketika dia sudah lahir, dia sudah tidak lagi makan lewat plasentanya. Apa? Dia Allah Subhanahu wa taala angkat, pindahkan rezekinya itu, ditaruh di dada bundanya. Situ. Dia juga tenang saja itu, ya. Dia makan dan minum dari situ. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita ini nggak perlu terlalu ngoyo lah, ya, awas sampai stres dan sebagainya. Tidak, ya. Kita ini orang beriman, kita hanya diminta untuk ikhtiar oleh Allah. Ikhtiarnya apa? Yang halal, yang barokah. Kalau misalkan kemudian luput, kita sudah merencanakan proyek ini itu dan sebagainya, plan A, B, C sampai Z, gitu, A, B, C dan sampai Z, banyak sekali plannya gitu. Kemudian luput, ingat ini dunia, ya. Apa yang kita rencanakan tidak selalu mulus, tapi rencana Allah lebih baik. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, jangan tergesa-gesa memvonis. Ini juga pelajaran, ya. Pelajaran, ada kisah tapi ini sudah terakhir, ya. Sudah terakhir. Ada orang punya anak, punya kuda mau ditawar orang dengan harga yang mahal, nggak boleh. Ada orang punya kuda, kemudian datang orang, Pak, kudanya saya beli dengan harga yang sangat mahal, nggak boleh, jangan. Kemudian setelah itu nggak jadi dibeli orang, kudanya lari, Pak, lepas. Tetangganya bilang, itu sampean gara-gara sampean nggak mau jual kuda, coba sampean jual, itu harganya mahal, sekarang sudah lepas lari. Tapi orang itu diam saja. Dia yakin sama Allah. Allah pasti memberikan jalan yang terbaik. Allah pasti akan memberikan hikmah, pelajaran yang terbaik. Habis itu, Pak, datang kudanya tadi yang lepas itu bawa 5 ekor kuda. Kuda liar pada hutan. Balik lagi. Datang lagi orang. Oh, Masya Allah. Iya, ya makanya mau kok lah ucul ya. Saiki gawa 5 ekor kuda. Beruntung sekali Anda. Bahagia sampai
Tapi orang diem saja. Habis itu apa? Anaknya itu mandikan kudanya, melatih kudanya. Dia naik salah satu kuda itu, kemudian terjatuh, patah kakinya. Oh coba, mulai ngomong lagi pak tetangganya itu. Coba, sampai gak ngingu kuda ini, gak bakalan patah kaki anak sampean. Tapi diam lagi dia, istighfar saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia diam saja. Masya Allah, ketika itu ditakdirkan oleh Allah, terjadi terjadi kerusuhan, terjadi perang. Ya. Lalu pemimpin kaum itu mengatakan kepada seluruh pemuda-pemuda yang sehat, saya perintahkan untuk maju ke medan laga perang. Anaknya ini pak, gak ikut perang pak, karena patah kaki. Jadi semuanya mau berangkat perang, kemudian setelah terjadi kecaman perang, orang-orang tadi, tetangga-tangganya tadi itu pulang dalam keadaan sedih. Oh enak anak sampean yo, gak budal perang, anakku mati, ini. Orang ini diem aja kan. Ya, lah inilah hikmahnya di situ. Kadang itu satu itu masih proses jalannya, terus gitu. Kita nggak tahu takdir Allah Subhanahu Wa Taala seperti apa nantinya. Tapi yang penting kita jalani proses itu dengan sabar, dengan tawakal. Yang penting tadi kita berada di jalan yang benar, di atas trek takwa, itu yang penting udah gitu. Kita akan diuji dengan kehilangan rasa sedih, kepedihan dan sebagainya, itu akan senantiasa akan silih berganti. Kita diuji dengan masa tua, dengan ikut, dengan macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga renungan seperti ini menjadikan kita bersemangat untuk mencari kebaikan yang abadi, yaitu akhirat. Dan semoga kita juga tidak terlalu berat ya berbertah dengan dunia yang ya sementara kita tinggali. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Waktunya sudah lewat ya Pak ya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.